Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaimah, NIM 2022130145. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang sosioantropologi pendidikan. Ada 6 pembahasan yang ingin saya jabarkan. 1. Pengertian sosio. 2. Pengertian antropologi. 3. Pengertian budaya. 4. Komponen kebudayaan. 5. Perubahan sosial budaya. 6. Pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap budaya. Pengertian sosio. Kata sosio berasal dari kata Latin socius yang berarti teman atau kawan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, sosio mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, interaksi sosial, hubungan antar manusia, serta pola-pola yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah ini sering menjadi bagian dari konsep yang lebih luas seperti sosiologi yang mempelajari perilaku dan struktur sosial. 2. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi juga disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia berkenaan dengan permulaannya, dari perkembangannya, nilai-nilai, serta kepercayaan, dan adat istiadatnya. Dan ada yang berpendapat, William A. Hafalid berpendapat bahwa dari semua ilmu antropologi adalah yang paling luas cakrawalannya, di mana antropologi tidak hanya membongkar anggapan yang keliru mengenai ras dan kebudayaannya, tetapi juga dalam ketekunannya dalam mempelajari semua bangsa tanpa mempedulikan di mana tempat tinggal mereka hidup. Dapat saya simpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. 3. Pengertian budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultura dapat diartikan pikiran, akal budi, dan hasil. Nah, sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Ada juga dalam bahasa Sanskerta, kata kebudayaan berasal dari kata buddha yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budaya atau budaya sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. 4. Komponen kebudayaan. Di sini ada dapat 7 pembahasan di mana ada bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian, religi, dan kesenian. Yang pertama, bahasa, di mana membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya. Pengetahuan, di mana mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Sosial, di mana ada organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Peralatan hidup dan teknologi,
Nah, di mana unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasaan kebudayaan fisik. Mata pencarian hidup. Nah, di mana suatu aktivitas ekonomi bermasyarakat menjadi fokus kajian penting antropografi. Penelitian antropografi mengenai sistem mata pencarian mengaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok, masyarakat, atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Religi. Fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supernatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan supernatural yang tersebut. Kesenian, di mana benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud adalah adanya penemuan baru, gerak sosial, yaitu yang terjadi adanya kegagalan institusi. Nah, adanya kehidupan pribadi dan adanya alternatif yang baru, serta terdapatnya perencanaan sosial secara lebih matang. Faktor eksternal. Nah, di mana ada pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk, terjadinya perubahan lingkungan alam, dan adanya ketekunan kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang bersangkutan, serta faktor kebudayaan. Di sini juga ada faktor tambahan, di mana dalam kehidupan manusia senantiasa menghadapi berbagai masalah baru yang lebih rumit, hubungan anggota bermasyarakat yang bergantung pada pewaris kebudayaannya. Nah, di mana artinya tidak semua orang memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap kehidupannya, kebudayaan yang ada di dalam kelompok masyarakat ini. Perubahan lingkungan, perubahan alam yang terjadi dan berimplikasi pada perubahan sosial tidak akan pernah terlepas dari ulah manusia itu sendiri, terutama bagaimana ia mengelola alam lingkungannya. Keenam, pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap budaya. Nah, globalisasi secara harfiah berasal dari kata global yang berarti sedunia atau sejagat. Menurut Al-Godrid Azizi yang dikutip oleh Ahmad Tantowi, area globalisasi berarti terjadinya pertemuan atau gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi yang merupakan hasil modernisasi di bidang teknologi. Dampak globalisasi terhadap budaya. Nah, di sini ada dampaknya, ada 5. Yang pertama ada homogenisasi budaya, erosi identitas budaya lokal, pertukaran budaya positif, konflik budaya, kebangkitan budaya lokal. Nah, yang pertama dulu ada homogenisasi budaya. Budaya barat mendominasi dan mempengaruhi budaya lokal. Hal ini terlihat dalam gaya hidup, musik, bahasa, bodi pakaian yang semakin seragam di berbagai negara. Erosi identitas budaya lokal, di mana tradisi budaya, bahasa, dan kesenian lokal yang mempengaruhi penghargaan.
pertukaran budaya positif, di mana membuka peluang untuk pertukaran budaya yang positif. Masyarakat dari berbagai belahan dunia dapat saling belajar dan menghargai keragaman budaya. Konflik budaya. Nah, di sini ada perbedaan nilai-nilai budaya global dan lokal dapat menimbulkan konflik, terutama jika budaya asing bertentangan dengan norma, tradisi, atau keyakinan lokal. Kebangkitan budaya lokal. Hal ini ditunjukkan melalui upaya terlibatnya tradisi promosi budaya melalui media sosial atau bahkan mengenal budaya lokal ke penggunaan internasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.